Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siro. Di video kali ini saya akan pasang part ini. Nah, sebelumnya saya cerita sedikit. Saya search dengan tangki rem RCB atau tabung minyak rem atau tabung rem RCB. Nah, itu kalau saya search dari search engine-nya YouTube, sepertinya belum ada yang buat video ini. Mungkin ini pertama kalinya di Indonesia. Ada sih beberapa yang tabungnya sama, tapi bukan RCB. Mungkin saya bukan yang pertama pasang. Saya yakin saya bukan yang pertama pasang, pasti banyak. Tapi kalau yang di YouTube kelihatannya, kalau salah alhamdulillah, kalau salah alhamdulillah, kalau salah mohon maaf, kalau benar alhamdulillah. Tapi nggak ngaruh juga sih, yang penting itemnya ini adalah tabung minyak rem atau tangki rem, apa aja disebutnya, dari RCB. Nah, seperti yang terlihat di sini mikanya menguning ya, jadi ini item lama. Saya belinya nggak tahu jatuhnya second atau bagaimana. Ini dari yang jual belum pernah dipakai gitu, dan saya dapat di harga 180.000, karena kalau untuk barunya 250 ya, lumayan. Jadi kan, nah kayak gini juga, item-item yang kayak gini juga yang ngebuat kadang-kadang udah nabung dikit-dikit buat ngejar satu item, tapi jadi kepotong uangnya. Kayak gitu sih, tapi nggak apa-apa. Ini juga ngerubah detail tampilan motor kok gitu. Nah, rencana ini saya pasang di belakang, karena kalau yang di depan kan sudah ada tabungnya kan. Nah, ini saya pasang yang untuk di belakang. Langsung aja kita buka itemnya. Ini kayaknya menguning ya. Tampilannya ini seperti yang pakai blister-blister kayak gitu. Jadi hanya gini aja. Nah, yang kita dapat itu ini, sebentar, agak sulit dibukanya. Ya, nah yang kita dapat tentu saja tabungnya clean banget ya, kelihatan min sampai maxnya, indikator penuh atau habisnya ya. Terus kita dapat bautnya, baut L. Saya coba buka, ini mungkin 4 ya atau 5 tuh. Terus kita dapat pipa-pipaan nih, apa namanya ini, pipe atau apa ya, kita dapat 3. Nah, dari model L kayak gini, lurus, sama L yang satunya. Nah, ini nanti mungkin kita sesuaikan aja mau pakai yang mana. Mungkin saya pakai yang LL begini ya, karena kan biar gampang nyalurin ke master remnya. Bentuknya oval. Ini namanya RCB seri A2 ya. Karena kalau yang A1 dia bentuknya bulat. Ini aja sih. Fungsinya ya buat hanya mengganti minyak rem bawaannya atau originalnya. Nah, gitu. Nah, saya dapat harga murah karena ini baru kan. Item lama sih, mungkin kalau dari sellernya bilang ini dia nggak jadi pakai. Jadi dia buat pajangan aja, terus jadi jual. Di sini ada embossnya, tapi bukan emboss ya ini ya, ini kayak cetakan kayak gitu. Jadi kayak diukir tulisan RCB sama simbol RCB. Yang ininya kayak sepertinya laser. Use only dot for brake fluid. Itu. Oke, kita lanjut ke pemasangan saja ya. Nah, kemarin ada yang ketinggalan ya. Jadi ada platnya juga kayak gini, udah saya pasang. Nah, kekurangannya dia baut bawaannya itu nggak terlalu panjang, jadi saya harus beli mur supaya dia bisa keikat seperti ini gitu. Nah, nanti saya akan tentuin mau dipasang di sebelah sini atau di sini. Ini yang lama masih pakai begini jelek, dan ini posisinya jadi kayak begini karena mungkin bukan ini bawaan orinya, jadi jelek lah tampilannya. Nah, ini saya nanti mau pakai Prestone sesuai anjurannya yang 4.4. jadi nanti akan saya kuras dulu untuk minyak remnya, saya keluarin dulu, baru saya ganti dan saya pasang. Lanjut.
Nah, untuk prosesnya pelepasan saya percepat aja, jadi mempersingkat waktu. Pertama saya lepas bracket ala-ala nggak jelas yang saya buat. Ini saya lepas berikut tangki minyak remnya yang lama atau tabung minyak remnya yang lama, dan saya potong untuk kabel tisnya, karena kan saya untuk pengaitnya nggak pakai yang seperti original itu, menggunakan besi, tapi saya pakai kabel tis. Dan untuk membantu proses pengeluaran minyak rem yang dari kaliper, saya pakai selang, jadi nggak terlalu ngotorin bagian-bagian sepeda motor saya. Takutnya kan banyak informasi, dan sempat saya alamin juga, kena minyak rem itu bakal ngerusak cat kan, karena kan panas dia. Nah, ini sempat yang bagian kena saya guyur-guyur jadi biar nggak ada yang nempel dan akhirnya mengakibatkan catnya rusak. Ini untuk proses pengurasannya agak lama, karena kan saya harus memastikan benar-benar habis. Lalu saya akhirnya putuskan untuk coba yang di bawah, karena kalau saya tempelkan di atas nggak cukup bracketnya, ukurannya, lubangnya beda. Makanya kalau yang di bawah lebih kecil, akhirnya saya putuskan di bawah. Nah, ini setelah saya ukur memang pas untuk dipasang di bagian bawah. Jadi benar, karena di atas nggak cocok yang nempel ke bodi, saya pasang di bagian bawah aja karena bracketnya tidak cukup. Nah, untuk selanjutnya saya pasang konektornya yang dari tabung minyak remnya ke selangnya. Nah, ini agak sulit masukinnya, jadi nanti mungkin saya akan bantu menggunakan minyak. Untuk selanjutnya bisa dipasang dan dikonekkan ke selang minyak remnya. Dan inilah hasil setelah pipa atau konektor berbentuk L-nya setelah terpasang. Cuman sayang mur yang saya beli sepertinya terlalu tebal, jadi agak mengganggu, dia nggak bisa lurus gitu. Cuman nggak apa-apa, itu memang sengaja dibuat plug and play sama RCB supaya kita bisa adjust atau menyesuaikan dengan kondisi keperluan kita. Jadi kalau di saya kebetulan agak mencong sedikit nggak apa-apa, yang penting nanti saya pastikan aliran minyak rem dari tabung ke master remnya lancar. Ini saya pasang menggunakan baut L nomor 4 dengan kunci L nomor 4 maksudnya, dan diputar searah dengan jarum jam. Setelah itu untuk penyesuaian tabung minyak remnya, karena kan kalau mengikuti bracketnya dia akan lurus dan kondisinya miring kayak gini. Nah, itu nanti kita tinggal pelintir ya, kita tinggal pelintir menggunakan tang atau alat bantu apapun supaya bisa jadi tegak lurus untuk tabung minyak remnya, posisinya yang saya maksud ya. Nah, ini sudah selesai, saya pastikan dulu untuk kencangnya. Yang saya bilang tadi, saya adjust atau pelintir ya untuk bracketnya, karena meskipun tebal dia tetap bisa dipelintir. Jadi posisinya akan bisa berdiri kayak tabung minyak rem pada umumnya. Nah, ini saya sedang memelintir, apa sih bahasanya yang bagus? Menyesuaikan lah pokoknya, intinya kayak gitu supaya dia bisa tegak lurus. Nah, sip, sudah pas untuk sekarang ya. Tinggal untuk pengisian minyak rem beserta bleedingnya. Mungkin nanti akan saya skip aja ya untuk bleeding. Saya yakin teman-teman juga udah pada tahu caranya untuk bleeding dengan cepat dan aman gitu. Ini sekarang saya mau penyesuaian untuk selangnya dulu. Pemasangan selang dari tabung minyak rem ke master rem. Dan ini dia tampilan atau hasil setelah tabung minyak rem RCB-nya terpasang dengan baik. Cuman kondisi minyaknya habis ya. Jadi tadi saya agak boros karena saya harus keluarkan dulu minyak rem sebelumnya karena masih dot 3 atau dot 3
Makanya saya sengaja beli yang warna bening supaya kelihatan sudah keluar semua yang warna merah dan terganti dengan yang warna bening itu tadi. Ini tampilan dari agak jauhnya. Ini ada yang sedikit mengganggu saya, bracket bawaan RCB-nya jadi warnanya kurang bagus ya. Mungkin sementara akan saya cat atau gimana, dan insya Allah kalau ada rezeki saya belikan lagi bracket yang lebih bagus gitu. Jadi gimana menurut teman-teman setelah terpasang? Kalau menurut saya pribadi jadi lebih manis. Oke, sekian dari saya. Yakin, percaya, pikiran fokus. Everything would better.